Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semua yang hadir saat ini, shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini dalam khotbah ini kita dituntun dengan tema yaitu teladan merendahkan diri dan melayani. Teladan merendahkan diri dan melayani. Satu pertanyaan bagi kita adalah, mampukah atau sanggupkah kita melayani orang yang telah melukai kita? Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, melayani atau membantu orang yang baik terhadap kita adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi membantu atau melayani orang yang berbuat jahat terhadap kita, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pelayanan setiap orang tentu menjadi pelayan. Pelayan itu bukan hanya di gereja saja, tetapi kerja apapun itu, kalau kerja baik, itu juga disebut dengan pelayan yang sedang melayani Tuhan di ladang kita masing-masing. Tetapi di dalam melakukan pelayanan, ada orang yang ingin terkenal, ada orang yang ingin dipuji. Makanya apa-apa bilang, saya ini, baru itu gereja bisa bangun. Itu karena apa? Orientasi kerjanya hanya mau mencari pujian, hanya mau mencari nama supaya namanya selalu disebut. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dia mau yang terdepan, dia tidak mau terbelakang. Dia mau orang kenal dia, dan dia memiliki kedudukan dan kekuasaan. Tidak salah juga orang mau terkenal dengan hasil kerjanya, tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika orang itu menjadi sombong dan angkuh karena mau melakukan sesuatu, mau mencari pujian. Tetapi ingat, ketika orang mencari pujian di dalam bekerja, kalau orang tidak puji dia, maka dia akan cepat putus asa dan akan berhenti melakukan pekerjaan yang ia lakukan. Orientasi seperti ini, Bapak Mama, tidak baik dalam kehidupan. Baik di dalam pelayanan di gereja, baik di pemerintahan, di sekolah, di kesehatan, di mana saja Bapak Mama. Kalau motifnya kerja hanya mau cari nama, mau cari pujian. Kita ingat juga tentang cerita para murid-murid. Kalau kita baca di Injil Lukas pasal 22 ayat 24, itu jelas bahwa dalam pelayanan pun juga ke-12 murid ini pernah bertengkar. Mereka pernah berselisih paham. Yang mereka bertengkar itu adalah siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbesar di antara mereka. Berarti rupanya Bapak Mama, dalam pelayanan pun juga ada saingan juga. Ada saingan yang sehat, ada juga saingan yang tidak sehat. Murid-murid ini berselisih, bertengkar hanya karena di antara 12 murid ini siapa yang terbesar di antara mereka.
Karena motif pelayanan mereka salah dalam melayani. Mau terkenal, maka ujung-ujung mereka bertengkar satu dengan yang lain. Yesus mau rubah. Mereka punya paradigma berpikir, cara pandang, cara berpikir murid-murid. Bahwa kalau mereka berpikir untuk siapa yang terbesar di antara mereka, maka tidak ada damai sejahtera di dalam persekutuan. Hanya ada perselisihan, pertengkaran di antara mereka. Jika mereka saling menonjolkan diri bahwa saya yang hebat, maka pelayanan pun juga akan kacau. Sama juga kita ingat tentang cerita perselisihan dalam jemaat di Korintus. Ada yang mengklaim diri bahwa saya dari golongan Paulus. Ada yang bilang saya ini dari golongan Kefas. Ada yang bilang saya ini dari golongan Kristus. Ada yang bilang saya ini dari golongan Paulus. Bapak Mama, karena kelompok-kelompok itu membuat persekutuan itu pecah, membuat persekutuan itu hancur karena saling menonjolkan diri dan saling mengklaim diri bahwa kami dari golongan ini, dari suku ini yang paling hebat. Kalau orientasi kita dalam pelayanan begitu, Bapak Mama, kita akan kehilangan damai sejahtera. Dalam teks kita pun hari ini Bapak Mama mengajarkan kita tentang arti sesungguhnya bagaimana kita melayani Tuhan. 12 murid ada dan bersama-sama dengan Yesus. Dan menjelang Paskah Bapak Mama dalam cerita teks kita di ayat 1 dan ayat kedua. Menjelang Paskah, Yesus dan murid-murid makan bersama-sama sehidangan satu meja dengan Yesus. Dan kalau kita baca di ayat 1 dan ayat kedua ini, bahwa Yesus mengasihi murid-murid. Kalau orang makan sehidangan, itu sudah menunjukkan bahwa ada kasih mesra di dalam persekutuan. Itu sudah menunjukkan kasih mesra yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-murid. Betapa Yesus mengasihi murid-murid. Seorang guru makan bersama-sama dengan murid. Seorang tuan bisa makan bersama-sama dengan hambanya. Seorang majikan tidak pantas makan bersama dengan hamba. Dia akan gengsi karena tidak pantas seorang tuan, seorang majikan makan dengan hambanya. Atau biasa kita kenal bahwa pembantu dalam rumah tangga. Tetapi Yesus mau menunjukkan kasih-Nya. Dia merendahkan dirinya untuk ada sehidangan dengan murid-murid. Tetapi dalam bacaan kita di ayat 1 dan 2, Yesus menunjukkan betapa kasih-Nya besar kepada murid-murid. Tetapi kasih-Nya pun juga tidak cukup. Tidak pas. Kenapa? Salah satu dari ke-12 murid yaitu Yudas merencanakan niat jahat untuk menjualnya. Tidak cukupkah kasih Yesus ketika mereka ada di dalam sehidangan? Padahal mereka makan bersama-sama.
Mereka hidup bersama-sama. Mereka melayani bersama-sama. Mereka berjalan bersama-sama. Suka dan senang Yesus dan ke-12 murid sama-sama. Tetapi di antara mereka, Yudas tidak perhitungkan kasih Yesus. Dia jual Yesus hanya karena uang. Jadi orang bisa menjual sahabatnya, orang bisa menjual saudaranya, kakaknya, adiknya, orang tuanya, bisa saja hanya karena uang. Jadi dia akan melupakan kasih yang semula. Ingatlah kasih yang semula yang pernah dilakukan. Yesus dan murid-murid sama-sama, tetapi itu pun juga tidak sama. Mereka tidak sehati, Bapak Mama. Yesus sehati, maunya supaya persekutuan itu utuh. Persekutuan itu lengkap. Tetapi Yudas, dia berpikir lain. Tidak sama seperti apa yang dipikirkan oleh Yesus. Sakit hati ya Bapak Mama. Sakit hati. Bapak Mama akan rasa bagaimana ketika kita bersama-sama lalu orang menyakiti kita. Kita makan sama-sama, tetapi pada akhirnya dia harus menjual kita. Pada akhirnya dia harus berbuat jahat terhadap kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat ketiga sampai dengan ayat kelima, Yesus membasuh kaki para murid. Di sini berbicara tentang Yesus memakai kuasa yang dibuatkan oleh Bapa dengan melakukan pelayanannya dalam kerendahan hati. Tidak pantas seorang guru membasuh kaki murid-murid. Kalau tidak pantas, kenapa Yesus melakukan itu? Kan kalau dalam tradisi Yahudi, Bapak Mama, yang melakukan pembasuhan kaki bukan tuan, bukan majikan, bukan guru, bukan pemimpin, tetapi yang pantas untuk melakukan pembasuhan kaki adalah seorang hamba. Hamba itu Bapak Mama dalam masyarakat, itu dia tidak punya nilai. Dia dalam strata sosial, dia yang paling terendah. Maka dia adalah yang pantas untuk melakukan pembasuhan kaki. Jadi Yesus membasuh kaki murid-murid. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki pada umumnya dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ini sangat kontroversial dengan pemahaman pikiran orang-orang Yahudi. Karena selama ini mereka tidak pernah melakukan hal demikian. Lalu tiba-tiba Yesus muncul, dia melakukan. Jadi ada kontroversi di antara mereka. Mereka berselisih pendapat soal tentang yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita perhatikan dalam teks kita di ayat keempat sampai 5 ini, Yesus itu dia mempersiapkan segala sesuatu dalam melakukan pembasuhan kaki. Sebenarnya dalam tradisi Yahudi, ketika mereka dari perjalanan yang jauh dan masuk ke tempat orang, maka sebelum masuk itu dia harus bersihkan kakinya karena mungkin debu. Atau ketika dia makan,
Sebelum makan Bapak Mama, dia terlebih dahulu dia harus membasuh atau mencuci kaki atau mencuci tangannya. Ya. Dan kalaupun dilakukan, maka seorang hamba yang bertugas untuk melakukan pembasuhan. Tetapi dalam cerita ini mau mengajarkan kepada murid-murid bahwa betapa Yesus merendahkan dirinya. Dia tidak berpikir bahwa dia itu adalah seorang guru. Dia tidak berpikir bahwa dia itu adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah dunia untuk melayani. Dia menjadi manusia yang merendahkan diri untuk melayani dengan tulus. Dia tidak posisikan dirinya bahwa dia ini adalah nabi, dia ini adalah Tuhan, dia ini adalah Mesias yang perlu dihargai, yang perlu dihormati. Tidak. Dia mau ajar ini murid-murid supaya punya kerendahan hati. Karena ada kesombongan yang ditonjolkan oleh ke-12 murid. Jadi dalam pelayanan itu Bapak Mama bikin biasa-biasa saja. Kalau mau makan puji juga mau dapat apa? Kalau dalam pelayanan. Dalam pelayanan, dalam pemerintahan, di gereja Bapak Mama, jangan cari orang pun kaki. Jangan cari orang pun kesalahan untuk menjatuhkan dia. Dan ketika ada masalah, jangan coba untuk cuci tangan. Seolah-olah tidak tahu. Jadi Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa Yesus rendah hati dalam melakukan pelayanan. Jadi kalau kita bertanya, pantaskah Yesus membasuh kaki murid-murid? Sebenarnya secara berpikir secara manusia tidak pantas. Tetapi menurut Yesus dalam pelayanan pantas. Karena ini model pelayanan yang dilakukan, yang dipakai oleh Yesus dalam melakukan pelayanan. Jadi model pelayanan yang Yesus pakai ini, kita harus pakai di dalam diri kita, dalam pelayanan kita Bapak Mama. Jadi dalam pelayanan Bapak Mama, dalam rumah tangga kita, melayani istri, melayani anak-anak, melayani suami, coba pakai pendekatan yang Yesus pakai ini. Dia melayani dengan tulus karena ada kerendahan hati dalam diri. Dia melayani dengan total. Tapi kalau Bapak Mama dalam rumah tangga, Bapak bilang, Mama sudah masak, bilang sudah, lihat di situ makan dan makan, tidak makan dan persetan di situ. Pikir masak tidak capek. Bapak Mama, kata-kata begitu saja menunjukkan bahwa seorang istri melayani suami dengan tidak tulus. Tapi di sini tidak ada begitu Bapak Mama. Jadi melayani suami, melayani istri juga Bapak Mama sudah menunjukkan kalau kita melayani dengan tulus pasti berbeda dengan melayani karena terpaksa. Jadi sama juga dengan kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan karena memang kita terpanggil untuk melayani, atau kita melayani karena terpaksa. Melayani Tuhan itu Bapak Mama harus dengan sukacita, bukan karena beban. Paksa ame baru pergi melayani, paksa ame baru datang gereja. Tidak Bapak Mama. Belajar untuk merendahkan diri dalam mengikut Tuhan. Jika ada ego kita Bapak Mama masih melekat dalam diri kita, tinggalkan itu. Datanglah kepada Tuhan. Melayanilah Tuhan dengan sukacita, bukan karena beban. Bapak Mama, saudara-saudari, kita perhatikan di ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ada percakapan yang panjang, ada dialog yang panjang terjadi antara Petrus
dan Yesus ada dialog. Petrus ini tidak setuju dengan Yesus kalau Yesus yang membasuh kakinya. Petrus tidak setuju. Karena yang mereka pahami adalah Yesus itu adalah bukan seorang pelayan. Bukan seorang pelayan yang melayani. Bukan. Tetapi mereka pahami Yesus itu sebagai politis. Yesus yang ada di tempat ketinggian, yang suka perintah, yang suka komando, yang suka menekan rakyat. Tidak. Mereka salah memahami pelayanan Yesus. Karena Yesus datang dalam sosok seorang yang mau melayani. Jadi dalam percakapan itu Bapak Mama, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita di ayat 6 sampai dengan 11, Yesus bilang, kamu akan mengerti setelah aku membasuh kakimu. Kamu akan mengerti. Seolah-olah Bapak Mama, Petrus ini kebaonar sedikit. Ya, baonar sedikit. Tidak mau memberi diri untuk dibasuh. Padahal sebenarnya dalam niat dan hatinya dia mau untuk dibasuh oleh Yesus. Tetapi dia onar-onar sedikit. Tetapi pada akhirnya dalam penjelasan, dalam percakapan, dalam dialog antara Yesus dan Petrus, di ujung dari itu Petrus juga mau dan memberi diri untuk dibasuh oleh Yesus. Ketika Yesus membasuh kakinya, dia minta kalau bisa semua, ya. Dan kalau membasuh tubuh secara keseluruhan, itu menunjukkan bahwa orang itu bersih. Tetapi membasuh hanya sebagian, itu menunjukkan bahwa itu belum bersih. Yesus tahu bahwa Petrus ini dia belum bersih secara utuh. Dia belum memahami benar tentang kebenaran. Belum memahami secara utuh, secara keseluruhan tentang kebenaran. Jadi Bapak Mama yang terkasih, jangan makan puji bahwa saya ini sudah melayani bertahun-tahun. Di gereja, di pemerintahan, di sekolah, di kesehatan, di mana saja. Jangan pernah katakan bahwa saya sudah lama melayani di situ. Belum tentu kamu memahami tugas dan tanggung jawab dengan benar. Sama dengan ke-12 murid. Benar mereka sudah lama melayani Bapak Mama. Tetapi kebenaran itu Bapak Mama, sesungguhnya mereka belum 100% memahami tentang kebenaran. Mereka masih menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka masih menyimpang dari jalan Tuhan. Maka Tuhan bilang, Yesus bilang, kamu belum bersih seluruhnya. Jadi saya yakin Bapak Mama termasuk saya dalam pelayanan, penatua, diaken, pengajar, koster, semua dan jemaat. Belum seutuhnya kita mengenal kebenaran. Masih saja kita masih menyimpang dari jalan Tuhan. Dan Tuhan mau rubah kita punya pikiran-pikiran yang tidak benar. Tuhan mau rubah itu supaya kita jangan menyimpang jauh dari jalan itu. Jadi Bapak Mama yang terkasih, kadang-kadang cara berpikir kita itu berbeda dengan cara berpikirnya Tuhan. Menurut kita itu baik, menurut kita itu benar, tetapi menurut Tuhan tidak. Sama seperti kita mau melayani, kita mau orang puji kita. Menurut kita itu baik, menurut itu kita benar, dan kita akan terus melakukan. Tetapi menurut Tuhan, cara berpikir, cara pandangnya Tuhan bilang, itu salah, itu keliru. Orang yang rendah hati dia melayani apa adanya.
tanpa ada embel-embelnya, ya. Atau Bapak Mama dalam pelayanan, kalau kita mencari pujian Bapak Mama, kita melayani itu ada motif yang menurut kita benar, tapi menurut Tuhan tidak. Jadi itu harus kita koreksi, sama seperti Petrus dalam teks kita juga. Kedua murid harus membaharui diri mereka, cara berpikir mereka yang selama ini keliru. Ayat 12 sampai dengan 17 Bapak Mama. Kalau kita baca di sini Bapak Mama, Yesus memberi teladan bahwa status tinggi sekalipun hendak dipakai untuk melayani. Status tinggi sekalipun hendak dipakai untuk melayani. Biasanya Bapak Mama, kalau orang sudah punya jabatan, agak sulit mau memberi diri untuk melayani. Dia bisa katakan bahwa saya ini tidak ada waktu, saya ini sibuk sekali, tidak ada waktu untuk saya untuk memberi diri untuk melayani. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, kita perhatikan, mungkin Bapak Mama lihat di TikTok atau FB Pro, setelah Bapak Bupati ini dilantik, dia tetap majelis. Dia sebagai sekretaris di Salon Sawalang, dan setiap minggu dia tetap baca warta. Itu sebagai tugas pelayanannya di gereja. Bupati saja masih meluangkan waktu untuk melayani. Bagaimana dengan kita yang hanya masyarakat biasa? Apakah kita katakan bahwa saya ini tidak ada waktu? Petinggi saja dia masih punya waktu Bapak Mama, ketimbang dengan kita yang waktu ini terbuang. Jadi ketika Bapak Mama Tuhan sudah kasih jabatan, di mana saja Bapak Mama, jangan sekali-kali katakan saya ini tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Jangan. Tetapi berilah dirimu untuk melayani Tuhan, walaupun kamu punya status yang lebih tinggi. Kita tidak rendah, tetapi memberi diri untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan pakai Bapak Mama, jangan alasan bahwa saya sibuk, jangan. Tetapi memberi dirilah untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita teladan bagi kita. Dalam ayat 12 sampai dengan 17 ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan yang Yesus lakukan adalah kerendahan hati. Dia memberi diri dengan total dalam pelayanan. Dan Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 18 sampai dengan ayat 20, Yesus juga sedang mempersiapkan para murid dengan menyampaikan sebuah kenyataan bahwa kerendahan hati dan pelayanan yang tulus tidak selalu diterima oleh orang lain. Jadi Bapak Mama, kalau di dalam bacaan kita saat ini mau melayani maksimal apapun juga Bapak Mama, belum tentu direspon dengan baik oleh orang yang kita layani. Makanya dalam ayat bacaan kita, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Bapak Mama yang terkasih, penatua, diaken, pengajar, mereka itu diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka jangan tolak mereka, tetapi terimalah mereka untuk mereka melayani kita. Tetapi juga menjadi catatan bagi kita sebagai majelis juga.
kita belajar untuk melayani maksimal. Melayani, belajar dari Yesus Bapak Mama, model yang dilakukan oleh Yesus. Orang baik dia melayani, orang yang tidak baik, orang yang jahat sekalipun juga dia tetap melayani. Kalau kita pasti tidak. Orang yang menjengkelkan pasti kita akan menghindar dan tidak mau melayani dia. Tapi mari kita belajar dari Yesus. Yudas yang buat dia sakit hati juga, dia tetap melayani. Karena dia tidak pilih. Jadi Bapak Mama dalam pelayanan, Bapak Mama, saudara-saudari, jangan memilih dia dari suku mana. Jangan memilih karena dia pendidikan yang tinggi lalu tidak mau melayani orang yang tidak berpendidikan. Jangan. Melayani harus melayani semua supaya ada keadilan di antara kita. Tetapi dalam melayani Bapak Mama, apakah Bapak Mama berkorban? Yesus dalam pelayanannya, dalam model yang dia pakai, dia berkorban untuk umat manusia. Kita berkorban Bapak Mama dalam pelayanan harus berkorban secara fisik, pikiran, dan materi pun juga Bapak Mama kita harus berkorban. Itu model yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kalau kita melayani, kita hitung-hitung Bapak Mama, hati-hati. Itu pelayanan yang tidak menjadi berkat. Kalau melayani hitung-hitung dengan Tuhan. Bilang saya sudah berkorban. Ini. Sumbang sedikit di gereja sudah mulai hitung. Bapak Mama ingat. Hitung itu tidak masalah. Tetapi itu tidak menjadi berkat. Hanya menjadi batu sandungan bagi Tuhan dan kita semua. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang melayani dengan hati dan rasa. Melayani dengan hati dan rasa. Kalau kita melayani dengan hati dan rasa Bapak Mama, pasti kita ada rasa memiliki terhadap tugas dan tanggung jawab. Di mana saja Bapak Mama Tuhan utus kita, kita menjadi pelayan. Melayanilah dengan hati. Milikilah hati yang melayani dan punya rasa. Orang kalau melayani dengan rasa Bapak Mama, dia akan melayani dengan totalitas. Dia mempersembahkan dirinya untuk melayani Bapak Mama. Tetapi kalau dia tidak melayani dengan hati yang tulus, penuh dengan rasa, dia akan melakukan sesuatu pekerjaan dengan asal-asal. Jadi Bapak Mama, lakukan sesuatu pekerjaan jangan dengan asal-asal. Tetapi lakukanlah pekerjaanmu. Cintailah dan rasa milikilah pekerjaanmu. Lakukanlah itu dari hati. Supaya orang yang merasakan juga dia senang, ada sukacita. Karena kita menjadi berkat. Bapak Mama, dalam pelayanan, kita harus menjadi keteladanan. Seorang pemimpin dia harus menjadi teladan yang baik. Seorang pemimpin harus punya hati hamba yang mau melayani. Jadi Bapak Mama yang terkasih, seorang pemimpin dia bisa katakan kepada bawahannya, harus disiplin, harus giat bekerja. Tetapi sia-sia kalau dia hanya omong, Bapak Mama. Dia kalau hanya omong Bapak Mama lalu kemudian dia tidak disiplin waktu, pasti otomatis bawahannya pun juga tidak akan disiplin waktu. Kalau dia bilang harus melayani, harus bekerja, tetapi kalau orang itu, pemimpin itu tidak bekerja, maka bawahan pun juga tidak akan bekerja. Sama seperti kalau di sekolah, pemimpin bilang harus disiplin waktu, datang tepat waktu. Tapi pemimpin pun juga tidak datang tepat waktu, maka guru-guru bawahan yang lain pun juga tidak akan datang tepat waktu. Bahkan anak-anak pun juga tidak akan datang sekolah. Jadi Bapak Mama, kita harus menjadi pemimpin yang teladan.
Nah, orang-orang yang kita pimpin pun pasti punya teladan yang baik, karena punya hati hamba yang mau bekerja. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.